Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, wal murid yang ada di rumah yang saat ini mendampingi putra-putrinya pada kegiatan MPLPS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada materi pembelajaran pengenalan sekolah ini adalah pembinaan mental agama, yaitu mental atau jiwa seorang anak itu bagaimana ia mempunyai agama dan melaksanakan agama itu dengan sebaik mungkin. Kalau sepintas kita lihat, agama itu dari kata dasar a dan gama. A itu artinya tidak, gama itu bisa berantakan atau morat-marit. Jadi orang yang punya agama insya Allah tidak berantakan, tidak morat-marit. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah punya agama, dia mempunyai tujuan hidup. Karena hidup ini setelah di dunia besok ada hidup lagi di alam yang tidak sama dengan alam di dunia. Begitu. Jadi dengan seseorang itu beragama, insya Allah satu hidup seorang itu tenang. Mengapa tenang? Karena orang yang punya agama itu mempunyai aturan bagaimana hidup di dunia diatur dengan norma-norma nilai-nilai keagamaan, dan hidupnya punya tujuan. Besok setelah manusia hidup di dunia ini, besok akan hidup lagi, sehingga jelas tujuannya. Jadi kalau menurut agama Islam yang kami anut selama ini, kita ini sudah memasuki pada alam yang kedua. Yang pertama adalah dari alam kandungan, alam ibu. Kemudian kedua adalah alam dunia. Sekarang ini alam dunia. Besok setelah alam dunia akan masuk ke adalah alam barzah atau di alam kubur. Setelah alam kubur dibangkitkan lagi berada ada alam akhirat. Karena orang itu punya tujuan, maka hidupnya itu insya Allah tenang. Dan kita karena beragama, maka kita melakukan suatu perbuatan itu tidak semena-mena, tetapi kita hidup berdasarkan dengan norma-norma nilai-nilai yang ada dalam agama. Terus bagaimana Pak cara melakukan beragama yang baik? Ya, cara beragama yang baik itu satu, harus bisa menjalankan perintah-perintahnya. Dalam agama Islam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Yang kedua, apa yang dilarang oleh Allah kita berusaha untuk meninggalkan. Tidak sekadar menjauhkan, tetapi meninggalkan. Nah, kembali kepada menjalankan perintah Allah itu seperti apa? Ya seperti yang ada dalam rukun Islam dan rukun iman. Kalau rukun Islam, nah, kita yang pertama adalah ada melakukan syahadat, kedua sholat, tiga zakat, puasa, dan kelima kalau mampu melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang berkuasa melaksanakan termasuk ibadah haji itu, baik dari perjalanan mampu
keluarga yang ditinggalkan, dan mampu melaksanakan ibadah haji di situ. Nah, poin yang paling utama itu dalam agama Islam itu paling tidak melaksanakan perintah itu setelah syahadat, setelah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, sholatnya. Nah, paling tidak bapak ibu yang ada di rumah dan anak-anak itu jadilah anak-anak yang mandiri. Mandiri bukan berarti singkatan dari mandi sendiri, tidak cukup itu. Yang selama ini pengertian dari mandiri, mungkin ya, mohon maaf, kadang-kadang ada sebagian besar wali murid, wali siswa, kalau anak-anak itu sudah bisa mandi sendiri, bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, tanpa harus disuapin oleh ibunya, tanpa dipakai pakaian ibunya, itu sudah bangga, itu mandiri. Padahal kalau menurut agama, anak itu bisa dikatakan mandiri apabila anak ini sudah bisa melaksanakan perintah Allah, terutama menjalankan sholat 5 waktu. Maka dalam sehari semalam 24 jam ketika anak ini sudah menjalankan ibadah sholat tanpa diperintah oleh bapak ibu di rumah, sudah melaksanakan sholat. Ketika sholat subuh tanpa harus dibangunkan, anak ini sudah sholat subuh. 5 waktu itu tanpa harus diingatkan oleh bapak ibu, dan anak itu adalah siap, terbiasa dengan karakter yang mulia ini, maka anak itu bisa dikatakan sudah benar-benar mandiri melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Nah, sebenarnya pada orang tua paling tidak harus mempunyai sikap seperti itu. Karena apa? Karena anak-anak kalau itu adalah sholat 5 waktunya bagus, insya Allah karakter anak itu akan mudah untuk dibimbing, diarahkan menuju anak yang soleh maupun solikah. Jadi ukurannya itu adalah sholat. Karena di sana di ayat-ayat Al-Quran, as-sholatu tanha anil fahsya wa mungkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji, ya, dan mungkar, karena dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, bapak ibu yang di rumah dan anak-anak itu paling tidak, ya, sebagai orang yang beragama Islam terutama, harus minimal itu bisa baca tulis Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Apalagi di kelas 7 ini sebagian besar bisa masuk di SMP negeri, itu syarat, salah satu syaratnya mempunyai yaitu mujahadah mempunyai syahadah, yaitu lulus TPQ. Nah, paling tidak lulus TPQ itu harus bisa praktek sholat, hafal sholat pendek, doa dan sebagainya. Ini adalah modal yang pertama untuk bisa melaksanakan perintah Allah, terutama sholat, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu dan anak-anakku yang aku sayangi, kalau kalian melaksanakan perintah Allah, itu keimanan seseorang, jiwa seseorang ini akan menjadi kuat, jiwanya akan tenang. Karena apa? Dia melaksanakan perintah dan besok punya harapan besar. Oh, berarti orang melaksanakan perintah-perintah Allah ini punya harapan hidupnya besok, ya paling tidak punya harapan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beda antara orang yang melaksanakan perintah Allah
yang melaksanakan sholat dan tidak sholat, ini Allah memberikan ya pahala tentunya akan tidak sama. Dan orang yang ahli sholat, ahli wudhu dengan orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah wudhu, jelas beda. Sangat-sangat pengaruh pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Itu. Yang kedua, kita tekankan untuk tidak menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menjadikan sesuatu itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Apa yang dilarang oleh Allah pasti mempunyai mandorot, pasti mempunyai bahaya yang sangat besar. Maka bahayanya paling tidak orang yang melaksanakan, orang yang melanggar perintah Allah, dan bahaya kedua adalah di sekitar yang melarang perintah Allah, itu jelas sudah ada. Jadi Allah memberikan makanan, minuman, rezeki yang halal, silakan dinikmati dengan yang halal. Makan, minum yang halal. Insya Allah kalau makan, minum halal dari perbuatan pekerjaan yang halal, maka doa seorang muslim itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mental agama kita harus ditata gitu. Maka ada sebuah cerita, orang itu sudah melaksanakan sholatnya tiap hari terus, tapi dia mengeluh, mengapa doa saya dikabulkan? Nah, mungkin yang dimakan, yang diminum, pakaian yang dikenakan itu bukan berasal dari yang halal, melainkan mungkin dari barang-barang yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan anak-anakku yang aku sayangi, aku banggakan, maka dalam beragama ini manusia itu agar baik tidak cukup hablu minallah, tetapi harus hablu minan nas wa hablu minallah. Hubungan manusia dengan Tuhan harus baik, yaitu tadi melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, hablu minan nas, hubungan sesama manusia harus baik. Hubungan dengan Allah secara vertikal bagus, tetapi secara sosial tidak bagus. Maka hidup manusia tidak bisa mencapai hidup yang tenang. Untuk tenang bagaimana? Karena dengan sesamanya tidak baik, dengan temannya sendiri tidak bisa akur, dan tetangganya tidak bisa rukun. Hubungan dengan manusia tidak bisa terjalin baik, maka kehidupannya tidak akan bisa tenang. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan alam semesta. Maka manusia harus punya hubungan baik dengan alam semesta, dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disindir di dalam Al-Qur'an, doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat rohinatu, bima kasabat aidinas, ya. Maaf. Jadi doharul fasadu telah tampak kerusakan fil bari di dalam darat wal bahri lautan bima kasabat aidinas karena tangan-tangan manusia. Maka manusia yang baik dengan alam harus baik. Janganlah untuk merusak alam, karena alam itu diciptakan juga manusia. Tapi kalau alam itu dirusak sendiri, maka akibatnya nanti ya akan menimbulkan sebuah kerusakan yang tidak hanya pada diri sendiri, tetapi pada orang lain. Maka tidak heran ya, suatu saat Allah akan menegur manusia. Kenapa? Manusia sudah banyak membuat kerusakan. Dengan apa Allah menegur manusia? Ya, misalnya manusia dicoba oleh Allah dengan gempa. Dengan gempa bumi ini Allah mengingatkan pada manusia agar apa? Tidak membuat kerusakan di muka bumi. Tegur dengan gempa bumi supaya manusia benar-benar ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil hikmah yang positifnya. Ditegur dengan gempa bumi, manusia belum terasa. Tegur
dengan adanya tsunami belum terasa lagi. Yang ini mudah-mudahan ini adalah teguran Allah, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa pandemi ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya jadi makhluk, jadi hamba Allah yang mutakin, yang taat pada Allah, ya, sehingga kita bisa introspeksi diri. Karena mungkin banyaknya maksiat di muka bumi, banyaknya kerusakan-kerusakan di muka bumi, maka Allah menegur dengan adanya pandemi ini, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan supaya kita tazkir pada Allah, banyak mengingat pada Allah dengan membaca istighfar, membaca sholawat, membaca hamdalah dan sebagainya. Itu akhirnya insya Allah akan segera mengangkatnya. Bapak Ibu dan anak-anakku yang ada di rumah, maka sebagai orang yang bagus, maka kita harus menjalankan agama dengan sebaik-baik mungkin. Dengan cara apa-apa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di rukun Islam maupun rukun iman. Kita berusaha untuk lebih bagus. Yang kedua, kita untuk berusaha meninggalkan, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak banyak berbuat kemaksiatan. Dan yang ketiga, kita harus bisa menjalin hubungan pada Allah, pada Sang Khalik secara vertikal, sebagai hamba pada Allahnya. Kita laksanakan perintah-perintah tadi. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, dan dengan manusia juga bagus. Dan yang ketiga adalah hablum minas dengan alam semesta. Insya Allah anak-anakku yang aku banggakan, aku cintai, kalau kalian bisa melaksanakan perintahnya Allah, bisa menempatkan diri sebagai hamba yang baik, sebagai manusia yang baik, sebagai masyarakat yang baik, warga negara yang baik, insya Allah berkah Allah akan turun, sehingga negara kita Indonesia ini jadi negara yang baldatun toyibatun warobun ghafur. Jadilah negara Indonesia yang gemah repah roh jiwa jinawi, yang makmur, dan semoga pandemi sebagai ujian ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, diselamatkan oleh Allah, sehingga kita bersama keluarga sehat walafiat, dan kita nanti bisa belajar secara tatap muka di sekolah yang tercinta ini, SMP Negeri 2 Soko. Anak-anakku yang aku sayangi, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.